pada siang hari ini kami akan ditemani oleh narasumber kita Bapak Kiai Nur Aziz, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Jepara. Dan tentunya kita bisa mengambil hikmah atau manfaat dari pengajian yang kami laksanakan pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber nanti bisa membawa dan memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Selanjutnya untuk pengajian dengan tema meneguhkan jiwa nasionalisme generasi penerus bangsa, narasumber Bapak Kiai Nur Aziz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat amma ba'd. Segenap teman-teman dari kelompok KKN Musko 22 KKN IKGN yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, teman-teman semua yang kami muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang kali ini kita dapat bertemu dalam acara atau majelis taklim ngaji online yang diselenggarakan oleh kelompok KKN IKGN kelompok Posko 22 yang pada siang hari ini mengambil tema meneguhkan jiwa nasionalisme generasi penerus bangsa. Sebelum kita mulai ngaji online pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat hidayah yang telah diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, ahli kita semua, terlebih kenikmatan subutul iman wal Islam, sehingga yang kita dambakan besok ketika kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma Amin. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan, kita aturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat bersama. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali tahimi, li kulli hawlin minal ahwali tahimi. Ya Rabbi bil Mustafa
maupun yang menyaksikan siaran langsung kami, dan semua keluarganya selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat di dunia terlebih syafaat besok di hari kiamat. Amin. Teman-teman semua yang kami muliakan, marilah kita mulai ngaji pada siang hari ini. Sedikit kami ingin menyampaikan tentang tema kami, yaitu meneguhkan nasionalisme. Berarti wong Jawa ini cinta tanah air, meneguhkan cinta tanah air, rasa senang, rasa senang karo negara. Sing rame wingi, ingkang rame masalah makanan kemarin, makanan syar'i, dengan makanan yang tidak syar'i. Ini kan ada viral, sempat viral di media sosial bahwa klepon, tahu klepon? Ya, makanan tidak syar'i. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya makanan syar'i itu ya makanan yang berasal dari Arab. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang Arab dengan orang Ajam itu memang beda secara umum. Jadi orang Arab dan orang Jawa itu memang beda. Karena apa? Karena sudah kita ketahui bahwa Rasul sendiri itu memang lahir di Arab, lahir di Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya memang antara Arabiah dan Ajamiyah memang jelas ada perbedaan. Tapi mohon maaf, tidak semuanya bagi kita orang Ajam harus semuanya dalam artian kita coro gampangi wong pokoknya nganut ning gone wong Arab, termasuk ning gone pakaian, termasuk ini panganan, makanan dan lain-lain. Anda harus seperti itu. Kembali ke pokok bahasan sebenarnya di sini bagi kita, khususnya kaum remaja, milenial atau generasi penerus bangsa, syab atau anak. Makanya di sini saya mengimbau kepada anak-anak muda dan nom-nom yang lagi senang. Kita mengingat sedikit tentang dawuh Rasul, hadis dari sahabat Ibnu Abbas, "Iltanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harumika." Di situ Rasul bersabda bahwa manfaatkanlah, gunakanlah 5 sebelum datangnya sesuatu yang 5 perkara yang. Yang pertama Rasul mengatakan syababa qabla harumika. Nomu sadurunge iku no sadurunge itu. Nah ini pentingnya bagi kita anak muda. Kaya kados kula ngene iki sik ora nom. Ora nom nek pun kepala 4 ya untuk nom nek. Sing nom-nom ini bagaimana ke depannya bisa kita ke tanah kita atau nasionalis cinta tanah air kita bisa tumbuh berkembang kepada teman-teman semua, kepada semua masyarakat. Ini supaya benar-benar mendarah daging kita dimulai dari generasi muda. Karena generasi muda ini generasi yang potensial. Nah, itu biasanya generasi ini kuat. Nah, bukti dari cinta kita tanah air ini dalam kitab Idhatun Nasyidin ada sebuah keterangan al-wataniyatun haqqu hiya hubbu islahil watani wasa'i itu al-wataniyatun
wong bangsa tanah air dia iku tawi watoni atau hukum Islam iku seneng bagusi tanah air wasa ilang seneng lumaku fi khidmatihi ing dalem ngladeni negara ini ngladeni desa negara. Di sini tidak jelas bahwa wong sing diarani wong sing cinta tanah wong sing seneng karo tanah kudune hubbu islahil waton seneng gawe baguse tanah ora kok malah semakin apa seneng gawe gegerin. Makanya jika kita mengingat bahwa Allah pernah bersabda dalam Al-Quran dawuh dalam yang isinya ahli Allah ahli Rasul wa ulil amri ayat kita diperintah Allah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga taat kepada ulil amri. Ketika apa? Ketika ulil amri ini tidak yukhalifi syar'an malam yukhalifi syar'an tidak berseberangan dengan aturan syara. Jadi kita wajib mengikuti apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh pemerintah yang sah ketika aturan tersebut tidak bertentangan dengan syara. Contoh seperti peringatan 17 Agustus. Kalau kita mengingat kembali tentang peringatan 17 Agustus, ini tidak lain kan juga kita mengamalkan Al-Quran yang isinya wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Untuk syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberi. Kita mengenang jasa-jasa para pahlawan syuhada yang telah memperjuangkan agama Islam sampai eksis sampai sekarang. Ini berkat jasa-jasa pahlawan-pahlawan kita khususnya pahlawan agama demi tegaknya agama Islam. Ini beliau-beliau tidak pernah merasa gentar. Gak tahu di Rasul lebih. Nah ini yang ditakuti oleh orang-orang kafir itu di sini. Jadi wong Islam itu punya spirit ish kalimat Allah syahidah. Hiduplah dengan mulia atau mati dengan cara mati. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang muslim. Itu spirit yang luar biasa. Nah untuk itu bagi kita generasi muda ini sudah sepantasnya ketika ada peringatan 17 Agustus kita adakan dengan perayaan yang sesuai dengan syariat. Jangan sampai malah mengadakan perayaan-perayaan yang sifatnya bertentangan dengan ini ya lengkap acara bukan orkestrasi kan bukan kawinnya. Tapi di situ intinya dalam kegiatan orkes itu biasanya tidak meninggalkan yang namanya khomer kan? Cara agak ya kemaksiatan. Ini kan bukannya syukur, tapi kan syukur. Syukur kalau bahasa-bahasa kita namanya syukur kan berarti melakukan atau menggunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan perintah Allah. Contoh seperti kita diberikan kenikmatan berupa tangan digunakan sesuai dengan perintah Allah untuk menulis pelajaran agama, kemudian untuk bersedekah dan lain sebagainya. Ini berarti apa namanya? Kita menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah sesuai dengan perintah Allah. Itu kan syukur. Jangan sampai dalam peristiwa atau dalam peringatan 17 Agustus kita mengukur kasihan dengan jasa-jasa. Ada lagi yang bertanya, saya pernah tanya seperti itu. Pak, misalnya ada orang nazar
ketika engkau anak waras tak tanggap no itu bagaimana? Lebih keras lagi, maaf nih. Mohon maaf ya, memang ini mungkin suaranya tidak terlalu terdengar ya. Padahal biasanya suaranya kebuatan kok orang. Mohon maaf, pernah ada orang yang bertanya, Pak, mau tanya, ketika ada orang bernazar, kemudian nazarnya ketika terpenuhi dia akan menanggap prokes. Itu bagaimana? Ini yang perlu kita pahami bahwa nazar, hubungan nazar itu kan hubungan dengan amal takarub kan. Yang namanya nazar itu kan dengan amal takarub atau dengan ibadah sunat. Ibadah sunat menjadi wajib ketika dinazarkan seperti itu. Tidak bisa kemudian contoh ibadah menang atau mubah. Misalnya, wah aku nek hasil, Mas Asim mana Mas? Ditonton Mbak Zakiah mangan mie ayam 10 mangkok. Amin. Misal. Tidak apa-apa Mbak Zakiah ya. Misal, nazar makan 10 mangkok. Ini namanya kan tidak nazar. Tidak ada nazar seperti itu. Kalau jadi ya maksud jadi, tapi kalau masuk nazar kan tidak nazar. Karena nazar itu hubungannya dengan amal sunnah atau ibadah sunnah. Itu nazar. Kita kembali ke pokok bahasan, yaitu meneguhkan jiwa nasionalisme generasi penerus. Saya menghimbau pada anak-anak muda, coba kita buktikan rasa cinta kita kepada tanah. Salah satunya yaitu mencintai budaya tanah air. Budaya tanah air. Makanya dulu ketika organisasi terbesar di Indonesia itu Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa Islam Nusantara, Islam rame kan? Kalau Islam kok Islam Nusantara. Nah, ini. Yang dimaksud Islam Nusantara sendiri kan mungkin bagi orang-orang yang tidak sependapat ini dianggap ada Islam Nusantara. Ini makanya bagi kita, terutama ketika mendengar apapun, jangan langsung kita menyalahkan. Kita tabayun dulu. Bener apa? Misalnya Mbak Jaki kalau masa sini, tahu rak, udah ada apa-apa. Hanya rame-rame tok misalnya. Kan perlu tabayun. Dalam kitab mantek diterangkan bahwasanya ketika orang itu tidak mau tabayun, ini salah satu yang menyebabkan salah. Jadi ketika ono wong kok gak gelem tabayun, gak gelem cara sakniki takon sing mesti genahe iki. Nah, niku akan menimbulkan kesalahan. Jelas salah. Jadi asbabil khata. Gak gelem tabayun. Salah satu dari sebab kesalahan yaitu tidak mau bertanya atau tidak mau tabayun. Nah, kembali ke cinta kepada budaya lokal. Salah satu. Kalau di Jepara sendiri itu ada budaya yang namanya budaya larung atau biasanya terjadi pada hari ke-7 bulan Syawal. Ayo terkenal dengan Kupatan atau Syawal. Di situ jadi adat kebiasaan yaitu tentang sedekah laut atau yang namanya membawa kepala kerbau ke laut, ke tengah laut. Nah ini ketika kita memahami sepihak, ini mungkin akan timbul persepsi yang salah. Wong kebo kok dibuat ngolah namanya mubadir. Lah padahal ketika kita melihat seperti itu harusnya kita tabayun apa niatnya dan bagaimana prosesinya kan seperti itu. Memang di dalam kita Bustanul Hanikin, yang kita Bustanul Hanikin itu ada keterangan. Nek kue kepengen sugih, sak anak turunmu, sak putu-putumu kepengen sugih. Gampang. Nalikane kue mangan, daharan, ngopo ning piring, ngopo ning mangkok. Kok ana sing tiba, petil. Nah, cara bahasane kita Bustanul Hanikin. Jadi ketika ana panganan sing tiba, petil, pangan. Itu cara kita ngeten piye.
Ampun kok terus di apa namanya dipangan mentah-mentah. Kita lihat dulu. Kira-kira panganan itu sing layak dimakan, ya pancen kok layak dimakan. Niatnya kita rubah sedekah ning ngene saya. Ane ngasih ning ngene kita bersama keterangan. Wong nandur tanduran. Nalikane ana nandur tanduran kok tanduran iku dipangan wedhus, sedekah. Sedekah. Langsung sedekah. Kok usah niat sedekah. Ya ana nandur tanduran dipangan wedhus, dipangan kok sedekah. Lalu pernah ada cerita suatu kiai ketika beliau kedatangan tamu disogati air putih. Biasanya tamu itu kan kadang-kadang kan kalau minum air putih kan terus diombe sithik, dan liyane dicekno. Kok ben ketok ora gerangsang kok piye. Ini kan ngoten biasane. Ngombe teh diombe separuh. Lah, kiai sing niku nalikane ana tamu model ngoten niku terus sisa-sisa apa iki dilumpuk. Bare ya apa, Pak? Bare akhirnya digawe nyirami wit-witan. Dimanfaatkan. Itu sampai sedemikian. Mungguh hati-hati ini supaya ini tidak timbul mubah. Jadi seperti itu. Makanya anak-anak muda kalau ngombe teh, minum teh, terus disini separuh orang biar disamu kan. Okay. Itu yang coba dibuat paling-paling. Nah ini sing bahaya kan teman. Saya orang lagi. Lah, dong piye Pak sing di omah? Mosok ora dibuat. Lah iki perlu adanya niat. Niat kanggo sedekah semut utawa semut iku doyan teh ya. Tapi kan ada niat. Ono niat-niat sing. Itu tadi kita bahas. Jadi kita kembali ke cinta tanah. Jadi intinya apa? Intinya bagi kita kaum milenial, anak-anak muda, buktikan cintamu kepada negerimu. Salah satunya yaitu menghargai budaya-budaya lokal. Kita menggunakan produk-produk lokal apabila memang ada. Kalau sementara ini HP jarang ya. Mungkin produk Indonesia sendiri kan belum begitu anunya. Produk-produk HP. Ini kan juga meneguhkan cinta atau nasionalisme, cinta tanah, produk-produk lokal supaya kita membangga. Kalau bisa kita mengekspor, jangan sampai kita mengimpor. Kalau bisa kan seperti itu. Ini kan namanya nasionalisme. Kita kembali ke tadi, ya telepon tadi kan, telepon ini. Dan mungkin lebih jelasnya harus makanan syar'i sendiri kan ada kriteria. Kriteria dalam artian itu halal menurut agama ya berarti syar'i kan, tidak harus label syar'i. Makanya halal tidak halal itu tergantung jenis makanannya, jenis cara pengolahannya, kemudian didapatkannya kan seperti itu. Makanya ketika bentuk makanannya itu bentuk makanan syar'i, mohon maaf, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak syar'i, akan juga kan namanya tidak makanan syar'i. Dalam kitab Bustan Arifin, kembali ke Bustan Arifin tadi, ada satu keterangan ketika ono wong mangan sing dipamani ku barang sing ora halal, barang sing ora halal. Ngeten iki nalikane apa namanya? Wonge maca bismillah walaupun maca bismillah. Nah, niki sing perlu digaris bawahi. Ketika ada orang melakukan kegiatan yang kegiatan itu bertentangan dengan syariat, itu tidak boleh membaca bismillah. Arab juga montor bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kan? Nah, ketika ada orang makan yang dimakan itu makanan yang tidak halal, sumbernya tidak halal, kemudian dimakan pakai bismillah, setane ngomong itu seperti ngomongnya, Kang, kowe nek turu bareng-bareng karo aku kok wayang mangan aku mbok gurat. Setan. Nek golek bareng aku kok wayang mangan kok malah mbok gurat. Nah, ini termasuk kembali ke cinta tanah air. Meneguhkan rasa atau nasionalisme kita terhadap negara. Ya, kembali ke tadi bahwasanya salah satunya kita harus
mencintai tanah air ini dengan cara mencintai budaya, mencintai produk. Kemudian dengan sesama orang-orang Indonesia kita saling mengasihi, kita saling menyayangi terhadap orang-orang Islam maupun mungkin non-Islam pun kita saling menghargai. Tidak usah saling membenci walaupun itu beda agama. Karena apa? Karena kita juga sendiri tidak tahu kan. Itu akhirnya besok kaya aku kan gak. Lah mungkin saat ini kanggone wong-wong sing non-muslim mungkin saat ini non-muslim. Tapi ketika akhir hayat kita tidak tahu. Mungkin juga saat ini kita itu ahli ngaji, ahli ibadah. Tapi kita kan tidak tahu besok akhir hayat. Dan begitu, alangkah baiknya di negara kita Indonesia ini kita saling menghargai, kita saling menghormati, dan saling membantu satu sama lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ngaji online pada siang hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya kepada kelompok KKN IKJR Posko 22, dan manfaatnya itu juga mudah-mudahan dapat kita rasakan besok di hari ini. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus menanggapi ini Pak, fenomena yang ada ini kan hanya generasi muda kita yang tidak tahu tentang perjuangan bahkan terhadap negara kita kadang merendahkan, tidak mungkin tinggi nilai nasionalisme itu bagaimana? Ya, terima kasih. Nah ini yang perlu kita coba kita dekati anak-anak muda yang punya pikiran seperti itu, bahwasanya kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan seperti saat ini ketika tidak ada jasa-jasa dari orang atau pejuang-pejuang zaman dahulu. Kita tidak akan pernah merasakan. Yang perlu kita ingatkan kembali. Kowe rak bakal mangan enak, rak bakal suatu kepenak, nek biyen kita boten saged merdeka. Jadi kita bisa merasakan kenikmatan seperti saat ini, itu adalah jasa-jasa dari pejuang-pejuang. Yang perlu kita sadarkan, kemudian kita tekankan pada mereka bahwasanya pentingnya menghargai jasa-jasa orang lain. Anggih, anak muda zaman sekarang ini tidak akan bisa katakanlah menikmati fasilitas seperti ini sekarang ini. Internet dengan mudahnya, berita-berita dapat diakses dengan sangat gampang. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak merdeka. Nah, merdeka itu juga jasa-jasa dari pejuang. Itu mungkin yang perlu kita tekankan pada mereka, kita pahamkan pada mereka. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari mahasiswa STAI Ki Ageng Kalungan. Ya. Dulu. Ya, kami rawat dulu. Mohon maaf untuk pertanyaannya. Mungkin dari tim bisa mungkin bisa disampaikan tim. Oke. Ini yang pertama dari Saudari Eva Rahmawati, mahasiswa IAIN Kudus. Ya, Mbak Eva. Pertanyaannya dari Mbak Eva, bagaimana cara memperkuat rasa nasionalisme para pemuda, karena masih ada banyak pemuda yang mudah terkikis nasionalisme sebab terpengaruh dengan globalisasi yang tidak terkontrol. Itu dari poin yang pertama. Yang kedua, lalu apa yang akan Anda lakukan sebagai mahasiswa sekaligus calon pendidik melihat kasus tersebut, serta berikan sebuah contoh sikap-sikap maupun tindakan di daerah sekitar Anda terkait tema meneguhkan jiwa nasionalisme penulis bangsa. Ya, terima kasih kepada Mbak Eva. Untuk meneguhkan
sikap nasionalisme kepada anak-anak belajar kita ini memang perlu adanya pendekatan, adanya sosialisasi yang jelas. Contoh saja, real saja. Kita itu lahir dari rahim seorang ibu. Nah, kita bisa merasakan sejarah di dunia ini atas jasa-jasa dari ibu kita. Kalau andai saja ibu kita kok terus, wah anakku matilah misalnya, wah era bakal tak lahir, itu kan kita tidak akan merasakan kenikmatan seperti sekarang. Makanya saya gambarkan saja, contohkan saja, supaya anak-anak muda ini sikap nasionalisme lebih kuat. Yeah. Ini kita coba mengingat jasa-jasa ibu kita. Ibu kita, pengorbanan ibu kita dari mulai mengandung, kemudian proses melahirkan. Setelah melahirkan, gadang setiap malam, tidak tahu ujungnya kapan. Sang ayah atau sang bapak tinggal molor di kamar, gitu ya. Ini yang perlu kita ingat, apa? Kita bisa hidup di Indonesia dengan rasa aman, nyaman, tentram. Ini berkat jasa-jasa pejuang. Ini kembali saya tekankan, umpama kira-kira kita tidak ada pejuang-pejuang dahulu yang memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana nasib kita? Ini yang harus kita jadikan pedoman supaya kita itu bisa menumbuhkan rasa atau menumbuhkan kekuatan kita kepada nasionalisme. Kemudian contoh yang jelas atau contoh yang real. Misal untuk meneguhkan rasa nasionalisme, misalnya pada bulan Agustus seperti ini, paling tidak kita mengikuti himbauan pemerintah untuk memasang bendera. Ini kan juga contoh real cinta kita atau rasa nasionalisme kita katakanlah diperlihatkan. Sebatas mana kita mau mengikuti perintah-perintah dari pemerintah, misalnya dalam pemasangan bendera. Jadi bagi kita misalnya untuk mahasiswa ini bisa misalnya seperti kalau di kampung saya setiap ada peristiwa 17 Agustus ini jalan-jalan kelihatan semarak, umbul-umbul, kemudian bendera, kemudian lampu. Ini juga ketika itu memang tidak melebihi batas dari syariat, itu kan salah satu contoh kita supaya masyarakat itu tahu. Jadi untuk mengenang jasa-jasa, untuk mensyukuri kenikmatan kemerdekaan, kita mengadakan atau merayakannya seperti itu. Di samping juga kita mengirim bagi kita umat Islam, mengirimkan Fatihah, tahlil kepada. Jadi cara mahasiswa mungkin bisa menggerakkan masyarakat lewat memotivasi pemasangan bendera atau mengadakan misalnya dalam keadaan tidak seperti COVID seperti ini, mengirim doa-doa kepada pejuang. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua dari mahasiswi Win Wali Songo Semarang, Rasulullah Hayati, beliau bertanya, pada saat ini banyak sekali baik maupun pada arus paksa ini, banyak juga ada yang bermunculan di medsos sedang menyuarakan protest. Pertanyaannya ada Hayati, lalu bagaimana cara memilah dan memilih mana ada yang seharusnya kita jadikan acuan agar bisa memberikan pada sekarang, mana yang seharusnya jadikan panutan sehingga generasi kita tidak terpapar dengan ajaran-ajaran seperti itu, Pak. Yang mengajak kepada memilih
mana dari yang mengajak ke arah zina dan jadi kita harus lagi contoh dalam artian ketika dalam isi dakwah tersebut bicara memilah dan memilih. Isi dakwah tersebut ada unsur pembangkangan terhadap pemerintah, ini sudah jelas. Ini tidak perlu kita ikut. Mungkin apabila dalam isi dakwah ada unsur perpecahan atau menyalahkan satu golongan, menyalahkan golongan dan membenarkan golongannya sendiri, ini juga biasanya itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Bahwa Rasul itu kan rahmatan. Dengan hewan pun Rasul itu sangat belas kasih. Contoh ini dalam kitab-kitab fikih. Ketika kita mau sholat, tidak sholat. Kemudian ada ayam tercebur sumur. Padahal pada waktu itu, ketika kita tidak sholat, waktunya akan habis. Tapi kalau kita tidak menolong atau mengentas ayam tersebut dari sumur, ayam itu akan mati. Ini dalam kitab Al-Quran ini kan menerangkan bahwasanya ya harus diambil dulu. Ini bentuk rasa kasih sayang itu pun terhadap hewan, apalagi terhadap. Maka Mbak Hayati perlu saya tekankan cara memilah dan memilih. Lihatlah isi dakwah para dai. Apakah di situ ada unsur pemecah belahan, ada unsur mengkafir-kafirkan, ada unsur menyalahkan satu dengan menyalahkan yang lain, kemudian membenarkan diri sendiri. Ini berarti sudah jelas jangan sampai kita pilih yang seperti itu. Kemudian ada pembangkangan, ada khilafah dan macam-macam. Ini juga perlu kita garis bawahi bahwasanya negara kita ini sudah sah. Negara yang ada presiden sudah sah, tidak perlu kita mengadakan khilafah, tidak perlu adanya. Itu mungkin cara Mbak Hayati untuk mengingat yang sesuai dengan agama. Dan untuk selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Habib Ali Sabdana, mahasiswa IAIN Kudus. Dia bertanya, kita tahu bahwasannya Kiai Haji Wahab Hasbullah menciptakan lagu Yalal Watan. Asal kita nyanyikan bersama mungkin. Nah, untuk menunjukkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, pertanyaan dari Mas Habib, bagaimana cara menerapkan jiwa nasionalisme kepada anak milenial seperti sekarang ini Pak, pada era sekarang? Mungkin bisa jelaskan untuk Pak Andris mengenai caranya. Ya, terima kasih Mas Habib. Ya, mungkin dari saya pribadi mensikapi bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi milenial. Ini pada zaman sekarang ini kan tidak ada orang tidak memegang gadget. Ya mungkin dakwah lewat gadget untuk memberikan semangat, memberikan motivasi. Mungkin di akun YouTube, Facebook dan lain-lain. Mungkin kita memutar kembali lagu ciptaan Mbah Wahab Hasbullah, ya bisa seperti itu. Kemudian dengan ketika momen-momen 17 Agustus kita mengajak teman-teman milenial untuk meramaikannya, mensosialisasikannya kepada masyarakat bahwasanya ini adalah hari kemerdekaan yang perlu kita syukuri, kita nikmati, kita ingat-ingat kembali. Itu mungkin salah satu cara untuk memberikan semangat kepada para milenial supaya lebih mencintai tanah. Mungkin itu saja. Alhamdulillah untuk ngaji siang hari ini bersama Pak Kiai Andris kami cukupkan.
Dan mudah-mudahan dalam majelis pengajian online ini banyak memberkahan manfaat kita semua. Amin. Dari kami kelompok AKN IKDR 2020 mahasiswa IAIN Kudus, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan lakukan mempersiapkan dan pada siang hari ini atas partisipasinya dan siswa yang menonton menghadapi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.